Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهو في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat Masjid Muhammad, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum semua taufik hidayah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat taufik hidayah serta kesempatan pada hari ini untuk kita masih bisa melaksanakan salat Jumat. Di antara nikmat yang banyak orang lupa yaitu waktunya. Saat senggang mereka tidak sadar, itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk beribadah, untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di akhirat kelak. Dan yang kedua adalah nikmat sehat. Yang banyak manusia lalai di umur-umurnya yang masih muda, di umur-umurnya yang masih kuat. Dia lupa untuk mempersiapkan dirinya tatkala tua itu tiba. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah proyek percontohan kita di dalam hidup kita, mengikuti beliau hingga akhir hayat kita, mengikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir kiamat kelak. Yang selanjutnya adalah tak lupa dan tak henti-hentinya setiap khatib di mimbar-mimbar mengingatkan kepada dirinya pribadi, yang terutama adalah dirinya pribadi, dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian sebagai berbagi nasihat kepada antum semua, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak bertakwa. Sebagaimana Talha bin Habib mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, anta tatruka li ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di atas cahaya, di atas ilmu Al-Qur'an maupun sunnah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang untuk diperbuat, untuk didekati. Takhwafu iqaballah, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka jangan coba-coba kita untuk mendekati apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Jangan coba-coba, karena hal tersebut tatkala kita coba, kita bisa terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, terbiasa sampai-sampai kita menjadi pelaku pendosa dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya yang panas yang sudah disiapkan bagi hamba-hambanya yang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita mohon, kita persiapkan diri kita untuk mengerjakan amal-amal yang banyak, amal soleh, untuk berharap kita bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, satu hal yang penting yang akan kita sampaikan pada Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pentingnya kita bersabar. Yang mana sabar ini adalah hal yang penting, bekal hidup di hidup kita ini adalah bekal yang penting bagi anak-anak, yaitu mereka diuji untuk bersabar, yaitu belajar, menghafal Al-Quran, menaati gurunya dan yang lainnya. Dan juga para pemuda yang diuji dengan syahwatnya, dengan kekuatannya,
dan dengan pergaulan-pergaulan bebasnya di luar sana. Sedang diuji mereka. Mereka diuji dengan yang di luar sana, masyarakat umum, pacaran dan yang lainnya. Maka di sini kalian bersabar sampai datang waktunya halal bagi kalian yang namanya nikah. Sampai halal kalian bisa bersama pasangan-pasangan kalian. Untuk orang yang sudah tua mungkin diuji dengan nafkahnya, diuji mendidik keluarganya, diuji kesehatan mereka, diuji mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersabar. Sebagaimana ayatnya dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaran kalian pada setiap siap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Iman tidak akan sempurna tanpa adanya kesabaran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kehidupan ini penuh ujian. Senantiasa ada terus setiap hari dan berulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian. Sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mengabarkan kepada kita akan diuji atau jika diuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, pasti kita akan diuji. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian. Maka jangan heran jika usaha kita sedang sepi. Jangan kaget tatkala hasil panen kita gagal. Jangan kita sedih tatkala anak kita sakit, atau jangan kita berlebihan bersedih tatkala saudara kita atau ayah kita atau yang lain meninggal dunia. Maka setiap itu adalah ujian bagi kita untuk bersabar. Yang membedakan manusia bukan besar atau kecilnya ujian, tapi bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa dari ujian tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya dari pahala sabar tersebut, pahalanya adalah bighairi hisab, tidak terbatas. Para ulama menjelaskan hampir semua amal memiliki hitungan pahalanya. Namun kesabaran diberikan ganjaran tanpa batas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang ke-153. Kesabaran, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah maknanya pertolongan, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fil hadis, dan dalam hadis, wan Abi Harith ibn Asim al-Ash'ab, dalam wafatnya, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dalam hadis ini, hadis yang cukup panjang, kita nukilkan sebagian. Kesabaran adalah cahaya, ya. Titik poinnya adalah kesabaran adalah cahaya. Sebagaimana as-salatu nurun, as-sabru diya'un, sama-sama cahaya, akan tetapi berbeda. Bedanya apa? Para ulama menjelaskan bahwasannya perbedaan diya dan nur adalah dari
ada unsur panas di dalamnya. Maka yang namanya kesabaran di sana sulit untuk kita bersabar. Tapi di dalamnya adalah ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang disertai panas tersebut akan menerangi jalan orang-orang yang bersabar. Contohnya, hal yang pertama yaitu bagi anak-anak mungkin. Tatkala orang tua kalian menasihati kalian untuk tidak main sebelum asar atau segera pulang sebelum maghrib, taati, dengarkan, bersabar. Ya, di situ ada pahala yang besar yang menanti kalian untuk taat pada orang tua kalian. Yang kedua, para pemudi di luar sana pergaulan bebas dan yang lain sebagainya. Hendaknya kalian bersabar di atas ilmu. Alhamdulillah di sini juga. Karena sabar tersebut akan menjadi cahaya penerang bagi kalian semua. Para ayah mencari nafkah, patut baginya untuk bersabar karena sangat sulit mungkin. Dan dia akan menjadi pahala yang luar biasa bagi kalian. Dan para ibu-ibu yang mana mereka begadang, untuk semua bisa nasihatkan agar mereka bersabar di atasnya karena ada pahala yang besar menanti mereka. Kita lihat contoh salaf tatkala mereka bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh di atas agama, yaitu Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau adalah berpegang teguh dengan akidah yang lurus. Dia dipenjara, dicambuk dan yang lain sebagainya, dia tetap bersabar di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan padanya, akidah yang kuat sampai sekarang kita jadikan pelajaran penting untuk kita bersabar di atas ketaatan, di atas akidah yang sahih. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, as-sabru minal iman bin manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar itu bersama iman, dari iman. Ya, dia kepala dari jasad tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.